Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Ayo anak-anak perhatikan ya, kita akan mengenal pecahan sederhana yang merupakan materi matematika kelas 3 MI atau SD, tema 2, subtema 4. Siapa di antara anak-anak yang pernah makan semangka? Pasti semua pernah ya makan buah semangka. Adakah di antara kalian yang makan semangka satu bulat utuh? Pasti semangkanya dipotong-potong lebih dulu ya. Kenapa? Karena Bu Guru yakin kalian gak akan bisa menghabiskan semangka satu bulat utuh sendirian. Nah, begitu juga dengan kue tart ini. Kue tart ini biasanya dibuat dengan ukuran yang besar karena memang akan dibagi-bagikan. Nah, kita sebagai muslim juga harus membiasakan untuk berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Di sini bisa kita lihat ya, semangkanya dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan kue tartnya juga akan dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, ini langkah mudah untuk memahami pecahan. Perhatikan terus ya. Selanjutnya kita simak contoh berikut ini. Amran mempunyai satu buah apel. Apel tersebut terlalu besar untuk ia habiskan sendirian. Ia ingin berbagi sama besar dengan adiknya. Berapa bagian apel yang dimakan masing-masing? Nah, di sini apelnya akan kita potong sama besar menjadi 2 bagian. Kita lihat di sini, ini adalah bagian apel milik Amran dan di sini adalah bagian apel milik adik, sama besarnya. Berapa bagiannya Amran? Kita lihat. Nah, bagian Amran adalah 1 bagian per 2. Kenapa di sini angka 1? Karena Amran hanya akan memakan 1 potong. Dan di sini kenapa angka 2? Karena apelnya dibagi 2. Bisa dipahami ya? Begitu juga dengan adiknya. Dia akan mendapatkan bagian apel yang sama besar dengan Amran, yaitu 1 per 2. Angka 1 di sini disebut dengan pembilang. Dan angka 2 di sini disebut dengan penyebut. Jadi angka yang di atas ini namanya pembilang, angka yang di bawah namanya penyebut. Nah, kalau suatu benda dibagi 4, bagaimana? Coba kita simak contoh berikut ya. Ibu membuat 1 loyang pizza. Pizza tersebut akan dibagikan kepada keempat anaknya, yaitu Rima, Sani, Adam, dan Fahira sama besar. Berapa bagian setiap anak? Kita lihat di sini pizzanya akan dipotong-potong oleh ibu sama besar menjadi 4 bagian. Ini adalah pizza bagian Rima. Ini adalah pizza bagian Sani. Ini adalah pizza bagian Adam. Dan ini adalah pizza bagian Fahira. Pizzanya kita bagi 4
dan masing-masing anak mendapatkan 1 bagian. Maka bagian setiap anak adalah 1/4, di mana angka 1 ini disebut sebagai pembilang dan angka 4 disebut sebagai penyebut. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Kalau dibagi 6, bagaimana kira-kira? Kita simak contoh berikut. Bu Susi adalah seorang pengusaha makanan. Setiap hari Jumat, beliau berbagi puding kepada orang-orang yang lewat. Setiap puding dibagi 6 bagian sama besar. Berapa bagian puding yang diterima setiap orang? Kita perhatikan. Ini orang-orang yang lewat. Di sini ada Sinta, Jani, Jihan, Rashid, Hasbi, dan Wenda. Di sini bagian tiap orang sama besar. Maka pecahan yang kita peroleh adalah 1/6. Mudah sekali ya. Nah, dari contoh-contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa pecahan diperoleh dari benda yang dibagi sama besar. Ini contohnya tadi apel yang dibagi 2 sama besar dan pizza yang dibagi 4 sama besar. Ternyata belajar pecahan itu mudah dan menyenangkan. Perhatikan contoh soal berikut ya. Nenek mempunyai kue brownies. Kue tersebut dipotong menjadi 5 bagian sama besar dan akan dibagikan kepada cucu-cucunya. Adnan mendapat 2 potong kue, Dina mendapat 1 potong kue, dan Sahira mendapat 2 potong. Berapa bagian kue Adnan? Di sini Adnan mendapat 2 potong kue. Kita lihat. Di sini kuenya dipotong menjadi 5 bagian. Adnan mendapatkan 2 potong kue. Maka bagian kue Adnan adalah 2 potong per 5. Jadi bagian kue Adnan adalah 2/5. Bisa dipahami ya? Coba sekarang kita latihan soal. Yang pertama, sebuah semangka akan dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Berapa nilai setiap bagian? Silahkan kalian bisa pause dulu video ini dan bisa kalian kerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Berapa jawabannya? Ya, betul sekali. 1/3. Selanjutnya, bagian yang diarsir pada lingkaran di samping adalah menunjukkan pecahan berapa? Di sini lingkarannya dibagi 4 dan yang diarsir ada 3 bagian. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan dulu. Berapa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 3/4. Selanjutnya kita akan menggambar pecahan. Contohnya, gambarkan pecahan 5/8.
Yang pertama, kita gambarkan dulu suatu bidang. Anak-anak boleh menggunakan lingkaran atau persegi panjang atau segitiga atau bentuk-bentuk geometri yang lain. Yang penting setiap bagiannya sama besar. Di sini kita lihat 5/8. 8 adalah penyebut atau bangun tersebut akan kita bagi 8 bagian sama besar. Di sini ada 8 dan angka 5 di sini 5 pembilang, artinya yang kita arsir adalah 5 bagian. Kita arsir sebanyak 5 dan arsirannya ini tidak harus berurutan seperti ini. Boleh anak-anak mengarsir di bagian pertama, terakhir, dan yang lain. Yang penting jumlah arsirannya adalah 5. Mudah ya? Ayo sekarang kita berlatih menggambar pecahan. Gambarkan pecahan 2/5. Silakan bisa di pause dulu. Anak-anak bisa menggambar di buku kalian. Nah, di sini Ibu menggunakan bentuk persegi panjang. Persegi panjang ini akan kita potong sebanyak 5 bagian. Dan yang diarsir adalah 2 bagian. Ini terserah anak-anak. 2 bagian diarsir akan ditaruh secara berurutan atau bisa berjeda. Yang penting diarsir sebanyak 2 bagian. Selanjutnya, gambarkan pecahan 2/3. Di sini bangun geometrinya kita bagi menjadi 3 bagian. Dan yang kita arsir adalah 2 bagian. Bagaimana anak-anak, sudah bisa menggambar pecahan? Ternyata menggambar pecahan itu sangat mudah ya. Sekarang kita berlatih soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Yang pertama, pembilang dari pecahan 4/7 adalah, tadi sudah kita bahas bahwa pembilang adalah angka yang berada di atas. Jadi jawabannya adalah 4. Betul sekali. Soal nomor 2. Tuliskan lambang bilangan pecahan 4/9. Di sini artinya angka 4 berada di atas dan angka 9 berada di bawah. Nah, betul sekali jawabannya. Soal yang ketiga, kakak mengupas melon kemudian dipotong-potong menjadi 8 bagian. Adik mendapat 3 potong melon. Berapa bagian melon adik? Kita lihat di sini. Melonnya dipotong-potong menjadi 8 bagian, artinya penyebutnya adalah 8. Dan adik mendapatkan 3 bagian, artinya pembilangnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3/8. Soal berikutnya. Perhatikan di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 9 bagian. Dan yang diarsir adalah 6 bagian. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan. Betul sekali, 6/9. Soal yang terakhir, gambarkan pecahan 7/10. Kita lihat di sini ada persegi panjang. Sudah dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Di sini pembilangnya adalah 7, maka yang kita arsir adalah
7 bagian. Di sini bisa kita lihat ya, tidak harus berurutan. Kalian bebas mau mengarsir bagian yang mana saja. Yang penting jumlahnya adalah 7. Nah, ternyata belajar pecahan itu mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih.